Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita edisi Rabu 18 Januari 2023 dengan sari berita. Ombudsman NTT mendorong pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah agar meningkatkan kualitas pelayanan publik, baik dari pemenuhan standar pelayanan, sarana prasarana, kompetensi penyelenggara layanan, dan juga pengelolaan pengaduan. Pemerintah Kabupaten NTT melalui Bupati dan juga Wakil Bupati diminta untuk segera menertibkan aturan ikutan Perda penyelenggaraan pangan. Bersama saya Leli Kara, kita ikuti berita selengkapnya. Pendengar, dalam penilaian kepatuhan tahun 2022, Ombudsman mendorong pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah agar meningkatkan kualitas pelayanan publik, baik dari pemenuhan standar pelayanan, sarana dan prasarana, kompetensi penyelenggara layanan, dan juga pengelolaan pengaduan. Selengkapnya akan dilaporkan Veranda Garus. Dalam rangka melakukan fungsi pengawasan tersebut, Ombudsman melakukan penilaian tingkat kepatuhan di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terhadap standar pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Hal ini sejalan dengan Prioritas Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Kepala Ombudsman Perwakilan Nusa Tenggara Timur, Darius Bedadaton, kepada RRI menjelaskan penilaian kepatuhan bertujuan mengingatkan kewajiban penyelenggara negara agar memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dengan memenuhi komponen standar pelayanan sesuai dengan Pasal 15 dan Bab 5 Undang-Undang Pelayanan Publik. Khusus NTT, barangkali ada beberapa catatan yang ingin kami sampaikan kepada seluruh pemerintah daerah. Catatan ini, poin-poin ini sedang kami rampungkan untuk disampaikan kepada seluruh kepala daerah. Antara lain beberapa hal yang perlu dibenahi, antara lain kami meminta pimpinan daerah, pimpinan penyelenggara pelayanan, perangkat daerah agar memiliki sistem informasi pelayanan publik secara elektronik. Kemudian Ombudsman juga mendorong pimpinan penyelenggara pelayanan perangkat daerah agar menyusun dan menetapkan standar pelayanan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Lalu mendorong pimpinan penyelenggara pelayanan atau perangkat daerah agar menyediakan sarana dan sistem pelayanan bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus. Kemudian mendorong pimpinan penyelenggara pelayanan perangkat daerah agar menyediakan sistem pengelolaan pengaduan berupa sarana atau saluran, mekanisme prosedur, dan menunjuk pejabat pengelola pengaduan masyarakat. Selanjutnya mendorong pimpinan penyelenggara pelayanan atau perangkat daerah agar menyediakan sarana pengukuran kepuasan masyarakat dan rutin melakukan survei untuk mendapatkan masukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan. Kami minta agar ada peningkatan kapasitas, pemahaman, dan pengetahuan petugas pelayanan terhadap konsep dasar pelayanan publik. Ini berkaitan dengan kompetensi pegawai. Masih banyak pegawai-pegawai kita di loket layanan maupun di back office yang belum mengetahui betul apa saja konsep-konsep dasar pelayanan publik. Kami minta agar SDM dan sarana prasarana penunjang pelayanan perlu disiapkan. Jadi masih banyak penyelenggara yang ternyata SDM-nya, pegawainya, jumlah pegawainya, dan sarana penunjang pelayanannya belum sesuai standar. Dirinya menegaskan pengabaian terhadap standar pelayanan publik akan berpotensi menimbulkan maladministrasi dan perilaku koruptif yang tidak hanya dilakukan aparatur pemerintah secara individual, namun juga secara sistematis melembaga dalam instansi pelayanan publik tersebut. Dalam jangka panjang, pengabaian terhadap standar pelayanan publik berpotensi mengakibatkan penurunan kredibilitas peranan pemerintah sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator pembangunan. RRI ND, Veranda Garus melaporkan. Pemerintah Kabupaten ND melalui Bupati dan juga Wakil Bupati diminta untuk segera menertibkan aturan ikutan Perda penyelenggaraan pangan. Selengkapnya dilaporkan oleh Rosa Dalima. Aturan ikut tersebut berupa peraturan Bupati yang akan mengatur teknis pelaksanaan peraturan daerah Perda penyelenggaraan pangan. Permintaan ini disampaikan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bappenperda DPRD ND, Vincent Sangu, dalam dialog bersama RRI tentang Perda penyelenggaraan pangan, upaya melestarikan pangan dan menuju ketahanan pangan. Dikatakan Vincent Sangu,
Ranperda penyelenggaraan pangan merupakan ranperda inisiatif dari pemerintah dan Bapenperda menilai penting untuk segera disahkan sebagai bentuk kepedulian terhadap perlindungan dan ketahanan pangan di Kabupaten Ende. Oleh karena itu, Bupati atau Wakil Bupati Ende diminta segera menerbitkan Perbub yang akan menjadi acuan pelaksanaan di tingkat bawah. Ranperda ini itu hadir, yang kemudian selanjutnya kita minta kepada pemerintah melalui Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati supaya mulai menerjemahkan, menindaklanjuti perda tersebut dengan menghadirkan sejumlah peraturan bupati sebagaimana diamanatkan di dalam perda sebagai peraturan teknis tindak lanjut daripada perda penyelenggaraan pangan dimaksud. Misalnya, salah satu adalah bagaimana mengidentifikasi, melestarikan, menumbuhkan terhadap benih-benih lokal yang telah punah atau yang hampir punah. Bagaimana kemudian pemerintah menerjemahkan melalui keputusan bupati supaya bagaimana rakyat kita atau pemerintah kita di OPD atau di perangkat daerah mendukung pemerintah. Lebih lanjut, Vincent Sangu kemukakan dengan adanya perda penyelenggaraan pangan tersebut, maka akan membuka kesempatan yang luas bagi Kabupaten Ende untuk disentuh berbagai program pusat maupun provinsi di bidang penyelenggaraan pangan. Selain itu, stakeholder terkait seperti NGO akan lebih dimudahkan bermitra bersama pemerintah karena sudah ada payung hukum yang mengatur dan melindungi mereka. Hal senada juga disampaikan Ketua Pengurus Yayasan Tananua Flores Hieronymus Pala. Setelah disahkan perda penyelenggaraan pangan, Bupati diminta untuk segera menerbitkan peraturan Bupati, sehingga desa bisa melakukan upaya yang sama melalui peraturan desa. Setelah ada perda, langkah selanjutnya adalah bagaimana dengan peraturan-peraturan turunan ke bawahnya, sehingga desa-desa yang memiliki tanaman pangan lokal, selain tanaman pangan lokal juga menu-menu pangan lokal yang masih ada, ini juga bisa dilindungi. Hiro Pala di kesempatan itu juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan lembaga DPRD Ende yang sudah menerbitkan perda, dan ini menjadi langkah maju bagi Kabupaten Ende dalam upaya perlindungan pangan. RRI Ende, Rosada Lima melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI Ende. Pendengar, sebanyak 12 jemaah umroh asal Kabupaten Ende yang akan melaksanakan kegiatan umroh di tahun 2023 dilepas secara resmi oleh Wakil Bupati Ende pada Selasa 17 Januari 2023 bertempat di Warung Sambal Cobek 2 Jalan RW Mongin Sidi Ende. Reporter Suima melaporkan selengkapnya untuk Anda. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Ende, Erikos Emmanuel Rede mengatakan mewakili Bupati Ende, Bapak Haji Jafar Haji Ahmad sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada penyelenggara dan juga kepada Kementerian Agama Kabupaten Ende yang sudah bertanggung jawab atas pembinaan dan lain-lain untuk keberangkatan jamaah umroh ke Tanah Suci Mekah pada hari Sabtu 21 Januari 2023 dari Bandara Haji Hasan Arubusman Ende. Dijelaskan, selain jamaah umroh, untuk kali ini juga ada kontribusi sedikit dari pemerintah Kabupaten Ende yang punya perhatian begitu besar untuk masyarakat, khususnya umat beragama, bahwasannya ada perwakilan dari tokoh-tokoh agama sebanyak 6 orang. Tahun ini keberangkatannya dibantu oleh pemerintah melalui ketersediaan dari APBD. Tahun ini untuk diketahui 3 tokoh agama Katolik akan diberangkatkan ke Vatikan dan juga tinggal mereka pilih, bisa saja ke Israel. Lalu kemudian 2 perwakilan dari Muslim yang diberangkatkan ke kota suci Makkah dan Madinah, dan 1 lagi Protestan mewakili tokoh agama dan juga representasi dari umat Protestan, 1 orang diberangkatkan ke kota suci. Jadi ini satu bentuk komitmen dan perhatian pemerintah untuk masyarakat Kabupaten Ende ini. Ia melanjutkan, pemerintah mengharap kepada Bapak Ibu yang melaksanakan kegiatan umroh ini setibanya sampai tempat tujuan agar bisa membawa diri dengan baik dan melaksanakan ibadah secara khusyuk, baik untuk diri sendiri, keluarga, sesama dan juga masyarakat Kabupaten Ende. Sementara, Direktur Eksekutif Marketing PT Armine Reka Perdana, Travel Penyelenggara Umroh dan Haji Plus, Ustadz Muhammad Zamroni menuturkan 12 jamaah umroh ini terdiri dari laki-laki 9 orang dan perempuan 3 orang dengan jadwal keberangkatannya bertahap, yakni duluan pada tanggal 21 Januari berjumlah 7 orang, kemudian sisanya direncanakan akan diberangkatkan pada awal bulan Ramadan. Harapan kami sebagai penyelenggara umroh dari Armine Reka Perdana, bapak-bapak yang berangkat jangan
melihat gemerlapan Masjid Nabawi. Jangan melihat indahnya Masjidil Haram. Jangan terkagum dengan metropolitannya kota Jeddah sebagai pusat perekonomian perdagangan Timur Tengah. Tapi bawalah hati bapak-bapak yang mulia untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikemukakannya, PT Armina Reka Perdana merupakan agen travel resmi yang hadir di Kota Ende, di mana sejak kehadiran tahun 2016 sampai saat ini, pihaknya sudah memberangkatkan 120 lebih orang ke Tanah Suci Mekah. Di tempat terpisah, salah seorang jamaah umroh, Mulyono Haji Ibrahim, mengungkapkan dirinya sangat bersyukur karena perjalanan umroh ini merupakan perjalanan pertama ke Mekah untuk menunaikan salah satu kegiatan ibadah dalam agama Islam. Sangat terharu dengan sudah dipanggil sama Allah, sangat-sangat bersyukur, sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi, hanya ucapan syukur alhamdulillah. Ditambahkan, sebelum keberangkatan pada hari H, hal yang dilakukan adalah selalu menjaga kesehatan sehingga tiba sampai tujuan bisa melaksanakan ibadah umroh dengan baik dan khusyuk, begitupun juga saat kembali pulang ke daerah. Kita beralih ke berita selanjutnya. Ferdodianus Auriti atau sering disapa Dodi Riti, penyiar Pro 2 RRI ND, lolos ke live audition kontes Dangdut The Koplo Indosiar. Laporan disampaikan Lady Badin. Kami dari Pro 2 RRI ND mengucapkan selamat buat salah satu teman penyiar kami, Dodi Riti, yang berhasil lolos ke live audition kontes Dangdut The Koplo Indosiar. Pokoknya berikan yang terbaik, bawa nama harum ND dan juga RRI. Semoga semuanya berjalan lancar, bisa lolos ke tahap-tahap selanjutnya. Ferdodianus Auriti lolos ke live audition kontes Dangdut The Koplo Indosiar setelah mengikuti 2 tahapan audisi online kompetisi Dangdut The Koplo Indosiar tersebut. Dodi Riti yang juga penyiar Pro 2 RRI ND mengungkapkan kesiapannya melaju ke tahapan final audisi tersebut. Dodi Riti mengungkapkan bahwa awal mula mengikuti audisi ini adalah karena tertantang untuk mencoba sesuatu hal yang baru. Dodi juga mengungkapkan bahwa meskipun dirinya lebih dikenal sebagai penyanyi yang pernah meraih juara Harapan 2 Lomba Bintang Radio RRI ND tahun 2015, dirinya sering membawakan lagu pop tetapi menyukai hampir semua genre musik dan tertantang untuk mengikuti The Koplo Indosiar tersebut. Ini seleksinya The Koplo, ajang terbaru di Indosiar seperti Liga Dangdut dan juga Dangdut Academy, tetapi dia lebih ke koplo. Awal saya mengetahui ajang ini itu melalui media sosial. Awalnya memang saya ikut iseng-iseng aja, kayak lagi menyiar, jadi rekam, jadi dikirim ke linknya Indosiar. Selang sebulan itu dipanggil mereka kontak lewat telepon, katanya lolos ke babak yang kedua. Jadi babak kedua itu kita Zoom bersama tim Indosiar. Tadi suruh nyanyi lagu dangdut, audisi online, terus dikasih tantangan juga nyanyi lagu Timur. Jadi saya bawakan lagu Kakak Main Salah. Terus 5 hari begitu, pengumuman saya lolos lagi. Di tahap kedua itu saya lolos. Terus diminta untuk rekam video lagu Timur. Lagu Timur itu saya bawa lagu Janji Putih. Besok ini tanggal 18 itu untuk ikut final auditionnya. Itu secara live di Indosiar. Dodi Riti juga mengungkapkan untuk persiapannya menuju ke live audition yang akan berlangsung di Jakarta pada Sabtu mendatang, dirinya didukung oleh keluarga, teman, dan juga pimpinan, serta angkasawan-angkasawati RRI ND, sehingga dirinya ingin memberikan penampilan terbaiknya di atas panggung, serta tidak lupa membawa identitasnya sebagai orang ND Flores NTT. Harapannya otomatis satu saja, saya bisa menampilkan yang terbaik untuk ND, karena jarang sekali orang ND bisa tampil di TV-TV yang cukup luar biasa lah. Dan selanjutnya dukungan, doa itu penting dari masyarakat ND gitu, karena sudah saya sampaikan teman-teman komunitas saya, keluarga saya dukung penuh sekali untuk saya. Dodi Riti berharap dukungan dari seluruh masyarakat Kabupaten ND, Pulau Flores, dan juga NTT untuk mendukung dirinya ketika tampil di live audition The Koplo Indosiar tahun 2023 yang akan disiarkan pada hari Sabtu 21 Januari 2023. RRI ND Lady Badin melaporkan. Terima kasih. Anda telah mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND.